Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Walid Jambi. Selamat datang di channel inspirasi ataupun channel pengetahuan tentang ilmu perwaletan. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan cara-cara untuk pemasangan sirip. Nah, untuk sebelumnya mohon dukungannya agar like ataupun subscribe channel ini agar semakin semangat saya untuk membuat cara-cara tahap pembangunan gedung walet. Nah, sebelumnya di sini saya mau menjelaskan untuk gedung ini ukuran 4x12 guys ya, untuk pemasangan sirip. Adapun siripnya ketebalannya itu panjang 4 meter, kemudian lebarnya 20 cm dan ketebalan 3 cm. Nah, kemudian untuk jarak siripnya itu 36 cm. Jadi pas untuk pemotongan 4 meter itu tidak berlebih ataupun tidak kurang. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah potong-potong sirip dengan ukuran 36 cm. Nah, 36 cm untuk jarak siripnya. Nah, seperti itu. Jarak siripnya 36 cm antar sirip-sirip. Nah, seperti itu guys ya. Nah, ini memang saya membutuhkan kekuatan ya. Kekuatannya agar benar-benar sirip ini duduk di atas balok. Nah, bukan main tempel ya, ataupun bukan sejajar dengan balok. Kenapa? Karena kalau misalkan sirip sejajar dengan balok, itu kekuatannya bisa bisa diragukan. Dalam artian ini kan nanti untuk sirip ini itu bagian atasnya ataupun bagian plafon ataupun bagian lantainya itu saya akan menggunakan lantai hebel. Nah, belum pernah kan guys ya? Belum pernah ada konsultan walet untuk memberikan lantainya ataupun menggunakan lantainya itu menggunakan lantai hebel. Nah, di sini saya khusus menjelaskan untuk pemasangan sirip ya. Nah, nanti mungkin selanjutnya teman-teman bisa lihat seperti apa sih untuk lantai hebel itu seperti apa. Nah, ini tahap awalnya adalah potong-potong semua jarak 36 cm. Kemudian baru nanti setelah itu diukur lebar bentang sirip berapa. Nah, kalau saya di sini kan 4 meter as ya. 4 meter as untuk bentang sirip saya. Nah, berarti agar bisa duduk posisinya di balok itu harus membutuhkan 5 atau 10 cm di balok. Berarti kan yang saya butuhkan panjang sirip ini nih. Nah, ini kemudian setelah potongan 36 cm kemudian potong sirip melintang. Nah, sirip melintang ini panjangnya itu 3 meter 95 cm panjangnya. Nah, kalau misalkan terlalu panjang berarti dia akan menumbur ataupun dudukan batu itu udah habis guys ya. Nah, jadi harap benar-benar diukur benar-benar secara rinci. Nah, setelah dipotong-potong, nah ini kan yang saya pasang ini menggunakan ataupun saya menggunakan pemasangan lantai 3 dulu ya, lantai 3. Kenapa? Karena banyak konsultan uh, ketika ketika selesai lantai 1 langsung dipasang, ketika selesai lantai 2 langsung dipasang. Kenapa? Mungkin karena memang dia mengejar waktu, tetapi kita di sini kalau saya sih memang lebih priority itu adalah kualitas guys ya, kualitas seperti apa, kemudian agar baiknya seperti apa, agar sirip ini benar-benar terjaga kemurnian ataupun kekeringannya. Jangan sampai nanti setelah dipasang siripnya itu berjamur ataupun terlalu rentan ataupun terlalu jauh waktunya untuk pengatapan. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau untuk pemasangan sirip harap benar-benar diperhatikan waktu, kemudian timingnya seperti apa. Jangan sampai setelah pemasangan sirip diguyur hujan, kemudian terlalu lama jaraknya. Nah, itu akan menyebabkan sirip ini akan berjamur. Itu sudah pasti guys ya. Kenapa? Karena untuk sirip ini kan memang inilah jantung bangunan kita sendiri, ataupun ini adalah jantungnya untuk bangunan RBW. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang untuk sirip ini adalah tempat burung ini bersarang. Nah, apabila kotor, kemudian berjamur, kemudian lembab ataupun kurang bersih ataupun terlalu licin, nah maka itu penyebabnya ataupun bisa dipastikan gedung ini bisa mungkin bisa zong, bisa stagnan ataupun bisa kualitas sarangnya menjadi kurang baik ya, seperti itu.
Nah, kemudian untuk ruangan yang dipasangin sirip ini kan ukuran bangunannya 4 kali 12 guys ya. Berarti yang untuk ruang inapnya itu 4 kali 8, sedangkan 4 kali 4 itu adalah ruang putar ataupun voidnya. Nah, kemudian sirip yang dibutuhkan itu berjumlah 30 ya, 30 keping total semuanya untuk perantainya. Nah, kemudian pemasangan sirip apalagi pinggir diusahakan benar-benar rata guys ya, seperti ini. Nah, diusahakan benar-benar rata. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak rata, ketika dia bersarang ataupun ada sarang di situ, maka kotoran itu akan nyangkut di beton ataupun di bagian sisa beton ini. Nah, makanya untuk antisipasi ketika pemasangan sirip yang 36 cm tadi ini kan kita potong-potong guys ya. Sebenarnya bisa sih dipasang panjang, bisa dipasang panjang di pinggiran ini, di pinggiran melintang ini, tetapi dia ada sisa guys. Ada sisanya. Nah, makanya orang biasanya ada yang main tempel di balok. Dalam artian balok ini kan sudah lurus, kemudian dipasangin sirip, kemudian ditempel. Nah, itu kekuatannya kurang. Tetapi kalau seperti ini benar-benar kita membutuhkan kekuatan yang super guys ya, karena memang bebannya memang agak berat. Karena menggunakan lantai hebel. Beda kalau papan. Kalau papan sih cukup dengan menggunakan ataupun main tempel itu bisa, karena memang bebannya tidak terlalu berat. Nah, itu satu kuncinya. Jangan sampai balok ini ketika dipasangin, nah ini dipasangin sirip pembujur ini, jangan sampai ada sisa guys. Jangan sampai ada sisa di bagian pinggir beton. Kenapa? Karena itu bisa dipastikan ketika ada burung yang bersarang, itu pasti taiknya ataupun kotorannya hinggap di beton tadi. Nah, itu bisa bisa membuat sarang kita kotor ataupun kuning ataupun amoniaknya terlalu tinggi. Harusnya kan memang kotoran di lantai ya, di lantai, tetapi karena ada sisa beton tadi, nah kotoran akan hinggap di situ ataupun akan tersangkut ketika burung itu ataupun berak seperti itu. Nah, ini paku bagian pinggir ya, bagian pinggirnya dipaku, bagian atasnya. Nah, diusahakan benar-benar banyak ya pakunya. Ini sebenarnya bisa tidak dipotong, tetapi karena memang kita mengejar kualitas ataupun tidak ada sisa, makanya harus kita potong guys. Nah, seperti itu. Diusahakan pakunya banyak guys ya. Kenapa? Karena memang penahan kunci utama agar sirip ini tidak bermain itu memang di di sirip memujur ini, bukan yang sirip melintang. Sedangkan sirip melintang ini kan dia memang kondisinya penahannya ya ini yang pendek-pendeknya yang 36 cm ini. Nah, kenapa tidak 30 cm, 35 cm? Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, karena memang untuk 4 meter itu ketika dipotong 35 cm itu masih bersisa guys ya. Masih ada sisanya. Jadi, tinggal teman-teman 4 dibagi 36 dapat berapa? Dapat berapa sih? 11 apa ya? Kalau nggak salah 11 buah. Nah, seperti itu. Nah, ini siripnya yang sudah terpasang. Ini nanti bagian tengahnya masih ada 2 yang membujur ataupun di bagian tengahnya agar sirip ini tidak bermain. Nah, seperti itu guys. Nah, kemudian untuk jarak 36 cm ini kan rata. Nah, ini sudah kita potong-potong di bawah. Jangan sampai pemotongannya itu di atas. Itu agak ribet guys ya. Kenapa? Karena yang pertama ketinggian. Kemudian untuk lantai ini kan masih masih kurang ataupun sangat riskan, pergerakan kita terbatas lah seperti itu. Kenapa? Karena memang ketinggian ini kan 3 meter berarti 9 meter guys ya, tingginya lumayan tinggi lah. 9 meter ketika jatuh ataupun terpeleset ya sangat harus berhati-hati ya, seperti itu. Nah, kemudian jaraknya 36 cm. Kemudian ini kan 4 kali 8 ya, hanya membutuhkan 30 keping sirip yang dibutuhkan, baik yang dipotong-potong, membujur ataupun yang melintang. Itu jumlahnya total itu 30 keping. Kenapa? Karena di bagian tengah sini nanti itu masih ada yang membujur lagi guys ya. Nah, seperti itu. Nah, diusahakan sebelum dipasang sirip itu dialur guys ya. Ini semuanya kita alur setelah pengeringan 1 bulan lah, minimal 1 bulan benar-benar hari panas ataupun triknya panas. Nah, itu setelah itu harus dialur. Nah, biasanya sih kalau konsultan bodo amat, yang penting gedung selesai cepat on
Nah, itu kan biasanya mengejar duit, tetapi kita mengejar kualitas guys ya. Nah, seperti ini kita pasangin untuk membujurnya lagi bagian tengahnya. Nah, ini juga merupakan kekuatan guys ya, kekuatan agar sirip ini tidak bermain-main, ataupun sebagai kekuatan agar jaraknya di samping kekuatan juga menjadi jarak, karena memang jaraknya rata-rata 36 cm 36 cm itu ukuran pas. Nah, ini kan banyak kayu yang melengkung ataupun seperti misang apa segala macam. Nah, inilah yang sebagai pengunci utama untuk meluruskan sirip-sirip ini. Nah, seperti itu guys ya, kuncinya diusahakan sirip benar-benar kering, ataupun minimal penjemuran 30 hari ataupun 1 bulan, kemudian ketam alur seperti ini. Nah, kemudian baru bisa dipasang, ataupun walaupun misalkan sirip sudah siap tetapi bangunan belum siap. Nah, jangan sampai dipaksakan guys. Kenapa? Karena kondisi ini kan beton ya, beda sama kayu. Biasanya kalau misalkan bangunan kayu itu biasanya 1 bulan ataupun setengah bulan sudah selesai. Tetapi kalau untuk bangunan RBW beton itu minimal 1 bulan guys, minimal 1 bulan. Ini pun sudah jalan berapa, 1 bulanan lah jalan, baru kita pemasangan sirip. Nah, jangan sampai belum siap pemasangan batu ataupun struktur belum selesai, ternyata sirip sudah dipasang. Nah, dalam artian ketika terpasang ini pun harus benar-benar hati-hati, jangan sampai sirip ini terkena coran, terkena plesteran, terkena adukan ya. Seperti itulah, jangan sampai ya. Kenapa? Karena memang dia ketika dibersihkan sulit guys. Apalagi kalau misalkan ada alurnya seperti ini, itu harus butuh ekstra untuk membersihkan ketika sirip ini terkena coran ataupun terkena kotoran. Nah, seperti itu. Ini makanya kita tidak pakai sendal ataupun tidak menggunakan alas kaki ya, untuk menjaga kebersihan sirip itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk sebelum on pun nanti kita akan semprot menggunakan dinamo mesin air ini agar debu-debunya itu semuanya hilang. Nah, ini benar-benar lurus guys ya, benar-benar lurus. Kemudian sirip melintangnya duduk di atas coran, bukan menempel di coran. Nah, karena memang kita memikirkan kualitas ataupun kuantitas agar benar-benar kekuatannya itu nanti ya bisa dibilang terjamin lah, seperti itu. Ini merupakan kayu meranti ya. Kayu meranti panjangnya 4, kemudian tingginya 20 cm. Nah, itulah minimal sirip ya, ukuran sirip ideal untuk pembangunan RBW. Nah, seperti ini. Nah, ini karena untuk menjaga kualitas, saya memang benar-benar pasang sendiri. Ini arsiteknya sendiri yang turun guys ya. Arsiteknya sendiri yang turun untuk pemasangan sirip. Kenapa? Karena memang untuk pemasangan sirip itu benar-benar harus terjaga kemurniannya, ataupun harus benar-benar baik ya, tidak mereng, tidak mereng, ataupun tidak ada yang kotor, tidak ada yang salah pasang, seperti itu. Kenapa? Karena memang ini merupakan jantung bangunan RBW. Nah, ketika siripnya sudah pemasangannya udah amburadul, kemudian kotor, jelek, apa segala macam, nah itu harus benar-benar diantisipasi lah, seperti itu. Nah, makanya teman-teman ketika mau membangun RBW tidak ada salahnya ya kontak nomor HP yang tertera di sini. Boleh guys ya. Harga bersahabat, kemudian garansi sarang ya. Insya Allah kita tetap maksimalin. Kita benar-benar menjaga kualitas RBW agar benar-benar terjaga. Nah, kita full menggunakan bata ringan, baik lantai, dinding. Nah, mungkin teman-teman belum pernah ya. Nah, nanti setelah selesai ataupun mau on, saya akan membuatkan video. Ataupun video selanjutnya ini adalah ini ya, cara pemasangan lantai hebel ya untuk di RBW. Nah, luar biasa kan, belum pernah lihat ya. Ini 3 lantai semuanya menggunakan hebel guys ya. Nah, mungkin banyak ketika menggunakan cor-coran terlalu berat. Nah, itu harus benar-benar diantisipasi. Ketika menggunakan coran itu harga lebih tinggi, kemudian pekerjaan lebih lama. Nah, kemudian ketika menggunakan triplek harga lebih murah, kualitas tidak terlalu baik, kemudian bau lemnya luar biasa. Kemudian menggunakan papan
bisa japuk, kemudian harus menggunakan pelapis di bagian atas, baru bisa dikatakan layak on seperti itu. Tetapi ini pemasangan sirip, kemudian rangka baja nanti di atasnya, kemudian baru pemasangan hebel, baru diplester. Nah, sama dengan struktur beton guys ya, persis struktur beton untuk lantai hebel. Nah, seperti ini. Nah, oke lah guys, seperti itu. Mungkin ada yang bingung ataupun yang kurang jelas dari penjelasan ini. Maklumnya mungkin sekarang memang saya lagi sakit, jadi suara ya seperti inilah adanya, agar teman-teman semuanya terinspirasi ataupun tidak asal buat ataupun asal jadi ketika pembangunan RBW. Kenapa? Memang biayanya cukup mahal guys ya, cukup tinggi, cukup mahal ya. Memang membuatnya harus benar-benar bagus ya. Nah, kalau kita sih di sini memang untuk pembangunan RBW semuanya kita yang menangani, baik material dinding itu hebel, kemudian sirip menggunakan minimal kayu meranti. Kemudian untuk harga sih bervariasi ya, mungkin ada yang nggak diplester, ada yang diplester, kemudian dia harus menggunakan misalkan mungkin lebih kelengkapan misalkan anti petir apa segala macam. Nah, itu merupakan merupakan setiap seperti itu ataupun setiap kualitas itu berbeda-beda harganya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, misalkan budgetnya sekian ataupun ada uang sekian, ukuran berapa jadinya. Mungkin bisa kontak-kontak kita lah di nomor HP ataupun WhatsApp yang tertera di sini. Kita welcome guys ya. Dalam artian biar kita sama-sama berbagi ilmu. Dalam artian untuk berbagi ilmu itu kan merupakan amal yang tidak pernah putus, ataupun jangan terlalu mengharapkan ketika sesuatu yang dikerjakan harus memperoleh uang. Jangan seperti itu. Kita benar-benar ikhlas berbagi, ikhlas agar teman-teman semuanya bisa sama-sama kita belajar. Dalam artian saya di sini bukan menggurui ya teman-teman, saya hanya berbagi apa yang saya miliki ataupun apa yang saya punya, sedikit ilmu, karena memang saya untuk jurusan saya memang arsitek ya. Saya kebetulan lulusan arsitek murni, kebetulan juga S2. Oke, terima kasih guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subrek guys. Terima kasih.